Hai, balik lagi di RWPP Plot. Dan ada penyihir di dunia ini. Keajaiban apa yang akan terjadi? Anime terbaru musim ini. Ini dia alur cerita anime Witchwatch episode 1. Wibu. Dibuka dengan menampilkan seorang anak perempuan yang sedang menangis di depan seorang anak laki-laki. Dia berjanji akan berlatih keras agar bisa menjadi penyihir hebat. Lalu mereka berjabat tangan untuk mengikat janji. Arigato. Niko, ippai shugyo shite ippana majo ni naru yo. Di masa sekarang, seorang pembuli sedang mengganggu seseorang yang bernama Morihito. Bukannya takut, Morihito justru tidak ingat dengan sekumpulan pembuli ini. Rupanya, para pembuli dan Morihito sudah saling mengenal sebelumnya. Si pembuli berambut jambul mengukit masalah saat hari kelulusan, di mana saat itu Morihito menolong seseorang yang sedang dibuli oleh mereka. Mereka sangat kesal dengan Morihito dan ingin menghajarnya. Mereka pun menyerang Morihito, tapi Morihito dengan gesit dan lincah menghindar. Tapi endingnya, di rumah Morihito, dia sedang makan bersama bapaknya. Bapaknya bertanya kepada Morihito, kenapa dia sengaja kena pukul oleh pembuli itu. Morihito beralasan, jika dia melawan para pembuli hanya akan berakhir dengan kondisi yang buruk. Karena Momota adalah satu-satunya anak yang pernah dipukul saat mereka masih kecil. Dan saat itu Momota benar-benar dihajar dengan sangat parah. Meskipun Morihito sudah bisa mengendalikan kekuatannya, tapi Morihito bilang lebih mudah membiarkan mereka memukulnya dan menyelesaikannya. Lalu bapaknya mengganti topik obrolan dan bertanya, apakah Morihito mengingat Nico? Sekejap Morihito mengingat penyihir Nico. Dia adalah teman masa kecil Morihito, aka gadis kecil yang kita lihat di awal tadi. Nico-chan no koto wa oboete iru ka? Majo no Nico ka? Yang Morihito ingat adalah bagaimana Nico seringkali mencelakai dirinya. Waktu itu Nico bilang akan pergi ke tanah suci para penyihir untuk pelatihan. Dan sekarang pelatihan Nico sudah selesai dan dia akan segera pulang ke rumah. Ditambah lagi, Bapak Morihito bilang jika Nico ingin menjadikan Morihito sebagai familiarnya. Tiba-tiba, wadalah, Morihito sampai muncrat, sampai kena bapaknya. Kaette kuru sou da. Sono Nico-chan ga omae o tsukaima ni shitai to itte kita. Hah? Bapaknya bilang jika memang familiar biasanya adalah binatang, tapi di masa lalu familiar menyerap cukup banyak sihir untuk mengambil bentuk manusia. Hal ini terjadi pada sapi dan harimau. Lalu mereka menikah dengan manusia dan memiliki anak. Dan keturunan mereka dikenal sebagai ogre di masa kini. Terungkap juga jika Morihito dan bapaknya adalah keturunan ogre. Morihito menolak jika harus jadi pelayan penyihir, apalagi seperti Nico. Tapi bapaknya bilang kalau aturan harus tetap dilaksanakan. Di saat Morihito bilang kenapa bukan si bapak saja, bapaknya bilang sebetulnya dia sangat mau. Tapi sayangnya besok dia ada perjalanan bisnis lama ke luar negeri. Sebetulnya Morihito bukan dijadikan pelayan, tapi lebih tepatnya sebagai pengawal Nico. Karena ibu Nico tetap tinggal di tanah suci penyihir karena alasan tertentu. Jadi diputuskan kalau Nico dan Morihito akan tinggal berdua di rumah. Omae to Nico-chan wa kono ie de issho ni kurasu koto ni natta. Wazato yatteru? Di atas langit, seorang gadis yang sepertinya Nico sedang terbang menuju rumah Morihito. Di rumah, Morihito sedang duduk galau mengingat pertemuannya waktu kecil dengan Nico. Di mana waktu itu Nico tidak bisa menyebut nama Morihito dengan benar. Bukannya bilang Morihito, tapi Nico malah bilang Moihito. Jadilah Nico sampai sekarang memanggil Morihito dengan panggilan Moi.
Mengingat itu, Morihito jadi penasaran bagaimana rupa Nico sekarang. Tiba-tiba seorang gadis memecahkan jendela tepat di depan Morihito, dan ternyata dia adalah Nico. Pertemuan mereka terjadi dengan penuh kehangatan. Mulai sekarang kita panggil Morihito dengan sebutan Moi saja. Nico benar-benar dibuat seperti ratu, sementara yang membersihkan serpihan kaca adalah Moi. Nico benar-benar terpesona dengan perilaku Moi. 優しくてぶっきらぼうで変なくせ毛なのよ。どうしよう、これから一緒に住むとかきっといろんなことが起き Di saat Moi akan membuang pecahan kaca, Nico bilang kalau dia bisa memperbaiki jendela yang pecah dengan sihirnya. Jadi untuk menggunakan mantra sihir ini, Nico butuh sebuah benda sebagai media, yaitu barang berharga bagi Moi. Moi lalu mengeluarkan cangkir jadul favoritnya yang sangat dia sukai. Nico mulai menggunakan sihirnya. Dia berkonsentrasi dan mengucapkan mantra sihir pemulihan. Dan kaca yang pecah benar-benar kembali menyatu. Moi benar-benar kagum sampai tiba-tiba gelas favoritnya pecah. Nico bilang itu adalah cangkir pengorbanan. Moi benar-benar kesal sampai-sampai Nico menyadari kesalahannya dan dia mengakui jika dia tidak berguna. Tapi Nico yang gak enakan bilang jika Nico sudah berubah dan tidak mempermasalahkan cangkirnya lagi. Nico yang melihat itu malah bersemangat ingin menunjukkan sihirnya yang lain. Dan akhirnya dia memutuskan akan menunjukkan sihir yang membuat benda menjadi tipis seperti kertas. Tapi karena Moi kapok memberikan benda kepada Nico sebagai objek sihir, Nico malah ngide menggunakan sihirnya pada dirinya sendiri. Dan hasilnya adalah 自分にかけてみるね。ペラペラっと。 dia benar-benar menjadi setipis kertas. Tapi efeknya Nico menjadi pusing. Bahkan saking ringannya, dia malah tertiup angin. Bahkan saat muntah pun, muntah Nico menjadi seperti potongan kertas konfeti. Setelah tertiup ke sana kemari, hal gawat terjadi, di mana Nico terselip di celah kecil. Masalah terjadi ketika Nico merasa efek mantranya akan hilang. Jika dia kembali normal di dalam celah sempit itu, maka dia benar-benar akan gepeng. 魔法の効果が切れる。ここで元に戻っちゃったら本当にぺったんこになっちゃう。 Tiba-tiba Momota si rambut mohawk datang. Dia bertanya, apa yang dilakukan Moi di depan rumahnya? Dia pikir Moi ingin balas dendam padanya. Moi lalu sadar. Dia meminta Momota meminjaminya penyedot debu. Tapi si Momota malah ngajak gelut. Moi lalu teringat bagaimana dia dulu menghajar Momota. Tapi dia malah dimarahi. Setelahnya, saat dia dihajar lagi, dia tidak mau melawan. Disitulah Nico menangis melihat Moi dipukuli. Tapi di satu sisi, Moi menyalahkan dirinya yang terlahir sebagai ogre, di mana dia hanya bisa menyakiti orang atau bahkan tidak bisa melindungi siapapun. Bapaknya lalu menawarkan Moi untuk belajar ogre Qigong untuk mengendalikan kekuatannya. Mengingat semua itu, akhirnya Nico memutuskan untuk menggunakan kekuatannya. Moi menggunakan jurus Qigong Ogre, pemukul besi. Akhirnya Nico bisa diselamatkan dengan menghancurkan tembok yang menjepit Nico. Tapi Momota tidak terima jika tembok rumahnya dihancurkan. Jadi Moi meminta Nico untuk menggunakan sihir pemulihan. Tapi Nico membutuhkan sesuatu yang berharga bagi seseorang. Moi tahu harus mengorbankan apa, yaitu rambut Momota. Karena itu lebih penting dari hidupnya. Setelah semua beres, Nico ngomong kalau ada hal yang ingin dia tanyakan. Tapi bukan apa-apa, Nico malah mengajak Moi berbelanja. Belanjaannya sangat banyak, sampai-sampai Moi bilang tangannya serasa mau patah. Tapi Nico punya ide untuk menggunakan mantra agar semua belanjaannya menjadi ringan.
Benar saja, setelah merapalkan mantra, belanjaan yang tadi berat berubah menjadi ringan. Disinilah Moi memuji jika sihir Nico berguna. で軽っ。2個も持ってみろ。 Nico sangat senang mendengar pujian dari Moi. Moi lalu bertanya, apakah Nico yakin mau agar seluruh kota tahu jika dia adalah penyihir? Karena itu akan menarik semua jenis orang. Tapi Nico bilang, jika ada aturan yang menyatakan kalau penyihir harus memakai sihirnya untuk membantu orang, sihir para pemula itu belum stabil. Jadi untuk menstabilkannya adalah dengan cara berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan. Di sisi lain, jika mereka sendirian, maka akan tergoda dengan sihir hitam. Mendengar itu, Moi setuju untuk membantu Nico untuk menjadi penyihir hebat. 俺は使い魔だ。お前が立派な魔女を目指すなら、その手助けはする。 Tiba-tiba, di tengah obrolan, terjadi kebakaran, di mana terdapat seorang wanita yang terjebak api. Nico langsung ingin menggunakan sihirnya, tapi Moi sempat melarang karena di situ banyak kerumunan warga. Tapi tekad Nico sudah bulat jika dia akan menggunakan sihirnya untuk membantu orang. Akhirnya, mereka terbang untuk menyelamatkan wanita itu. こっちに飛び乗って。 Tapi ternyata sapu terbang Nico terlalu berat jika dinaiki 3 orang. Moi lalu meminta Nico menggunakan sihir meringankan, dan itu berhasil membuat Moi menjadi ringan dan mereka tidak jadi jatuh. Tapi rupanya mantra itu punya efek samping jika digunakan pada manusia, di mana Moi yang terkena mantra itu menjadi sangat ceria. Saat terbang, rupanya sapu terbang Nico tetap tidak mampu menahan beban 3 orang. Jadilah sebelum jatuh, terpaksa Nico menggunakan sihir meringankan untuk dirinya sendiri. チャラへっちゃら。お姉さん、お礼は電話番号ゲッチューで。萌ちゃんがチャラくなってる。 Dan yang terjadi adalah, ya, mereka menjadi sangat periang. Tapi setelah efek mantra meringankan itu hilang, bendanya akan bertambah berat. Jika pada manusia, bukan hanya berat, tapi sifat mereka akan menjadi murung. Dan itulah yang terjadi dengan Nico dan Moi. そうな可能性があるなら事前に教えてほしいだけなんだよ。今後は常に連絡取り合って俺が連絡したりするかもしれない。 Malam harinya sebelum bobo, Nico mengucapkan terima kasih kepada Moi atas semua hal hari ini. Moi lalu teringat perkataan bapaknya, di mana ada ramalan yang mengatakan jika dalam setahun bencana akan menimpa Nico. Ibunya sendirilah yang meramalkan itu, karena dia seorang peramal. Dan cara untuk mencegah bencana itu adalah pelindungnya haruslah familiar. Dan itulah misi yang akan dilaksanakan oleh Mihoichiro. Dan episode ini selesai. Maka dimulailah kehidupan yang tidak biasa antara penyihir dan ogre. Bagaimana kelanjutannya? Nantikan hanya di RWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.